Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Pada pembelajaran kita kemarin, kita belajar tentang hemat energi. Nah, sebelum kita masuk ke bagian-bagian tumbuhan, Pak Guru ingin bertanya, apakah kalian mempunyai tanaman hias di rumah? Apa bagian yang kalian perhatikan dari tanaman tersebut? Nah, dari bagian tersebut, apa fungsi dari bagian itu? Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui gambar bagian-bagian tumbuhan, kalian dapat menulis fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Ya, sekarang perhatikan kembali bagian-bagian pada gambar ini. Dari gambar ini terlihat jelas ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan juga ada buah. Ya. Sekarang Pak Guru meminta kalian untuk menyelesaikan LKPD yang Pak Guru bagikan. Kerjakan bersama orang tua kalian. Sebentar, nanti Pak Guru akan meminta kalian untuk menjelaskan satu-satu. Mulai dari bagian batang, akar, daun, dan juga bunga. Ya, diberikan waktu 10 menit. Bagaimana anak-anak? Sudah habis? Ya, bagus. Oke. Sekarang kita akan melihat satu persatu bagian dari tumbuhan tersebut. Ya. Yang pertama adalah akar. Akar berfungsi mencampakkan tumbuhan ke dalam tanah. Yang kedua, mengangkut sathara dan air dari dalam tanah menuju ke bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, akar juga berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada akar itu seperti pada umbi-umbian. Yang kedua adalah batang. Batang itu berfungsi sebagai tempat melekatnya daun, buah, dan bunga. Batang juga menjadi tempat untuk mengangkut sathara dari akar menuju ke bagian tumbuhan yang lain. Yang ketiga, batang itu juga merupakan tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada batang itu adalah tebu, sagu, dan juga ketela rambat.
Batang juga berfungsi sebagai alat perkembang biakan. Itu contohnya pada tanaman singkong. Yang berikut adalah daun. Daun itu berfungsi sebagai tempat membuat makanan. Daun juga bisa dijadikan sebagai alat perkembangbiakan. Nah, contoh bagian tumbuhan yang dijadikan sebagai alat perkembangbiakan pada daun yaitu adalah tanaman cocor bebek. Anak-anak, mana semangatnya? Ayo kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sudah semangat toh? Oke, kita lanjut. Yang berikut adalah bunga. Nah, sekarang coba perhatikan bunga berikut ini. Bagaimana? Cantik bukan? Ya, bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Karena pada bunga inilah terjadi proses penyerbukan. Yang berikut adalah buah. Ayo, coba perhatikan gambar buah di samping. Ini buah apa? Ya, ini adalah buah kelapa. Nah, dari buah ini mempunyai fungsi, yaitu sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Buah juga merupakan pelindung dari biji. Dan yang terakhir adalah biji. Nah, biji itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Dari biji itulah ditanam dan muncul tunas baru. Itu merupakan fungsi dari biji. Ya anak-anak, bagaimana? Sudah paham tentang fungsi dari bagian-bagian tumbuhan? Sekarang, untuk aksi nyata kalian bisa menanam tanaman apa saja di rumah kalian. Nanti kalian selalu amati, perhatikan bagian-bagian mana yang muncul dari tanaman yang kalian tanam tersebut. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang kita masuk ke yang berikut, yaitu kalian mengamati video. Bagaimana? Sudah? Ya. Nah, dari video tadi yang kalian amati, itu merupakan proses penanaman tanaman anggrek. Nah, dari fungsi bagian tumbuhan tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita manusia. Oleh karena itu, anak-anak, kita wajib menjaga, memelihara, dan merawat tumbuhan itu dengan sebaik-baiknya. Anak-anak, untuk memperdalam materi kita hari ini, Pak Guru akan membagikan soal evaluasi. Nah, soalnya itu ada pada link di bawah ini. Bagaimana? Sudah bisa lihat? Oke. Nanti kalian akan mengerjakannya bersama orang tua.
Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas kesediaan anak-anak untuk bersama mengikuti kegiatan pelajaran ini. Guru sarankan supaya tetap selalu menjaga kesehatan, semangat dalam belajar, dan ikuti protokol kesehatan. Nah, kita berdoa dulu sebelum kita pamit. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dah anak-anak, sampai ketemu di pembelajaran kita selanjutnya.